kita kembali bertemu lagi di saat ini. Saya lebih dulu perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Julima Mendova, penyuluh agama Kristen non-PNS Kementerian Agama Tapanuli Selatan. Selamat sore bagi kita semua, semoga kita sehat, diberkati Tuhan, dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya sama terkasih, kita berdoa dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan namamu dimuliakan, biarlah Engkau termasyhur Tuhan untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan piring-piring rohani kami ini ditabur oleh firman-Mu. Piring-piring rohani kami Tuhan sudah bersedia dan bersih di hadapan Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Siramlah piring rohani kami Tuhan, tabur dengan kasih dengan firman-Mu. Kami serahkan firman-Mu. Dalam nama Yesus terima kasih Tuhan. Amin. Saudaraku, kembali kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Berkat Menyembah Tuhan, yang terambil di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan secara terkasih. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini dunia ini penuh goncangan, penuh tantangan, penuh hambatan yang membuat kita terkadang sibuk, yang membuat kita terkadang itu menyempitkan waktu untuk datang kepada Tuhan. Kita sibuk mengerjakan pekerjaan kita, bangun pagi hari, melakukan aktivitas, melakukan ini. Karena dari kesibukan kita terkadang lalai untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, saudara terkasih, bagaimana kita bisa menjadi pokok anggur yang bagus, ya, yang mantap, kalau kita itu terlepas dari pokoknya, ranting yang terlepas dari pokoknya. Itu ibaratnya ranting yang terlepas dari pokoknya itu sama dengan manusia yang jauh dari Tuhan. Itu tandanya manusia yang sudah mulai kendur kedekatannya dengan Tuhan Sang Terkasih, ya. Sebab karena kesibukan keseharian kita Sang Terkasih, kita melakukan ini, melakukan itu, sibuk ini, sibuk itu. Kita tidak memikirkan kemana kita kelak. Akhirnya dari banyak kegiatan kita, kesibukan kita, makan pun kita lupa. Akhirnya kita stres, ya, pusing, memikirkan jam sudah berjalan, hari mau gelap, pekerjaan kita nggak selesai. Terus kita tidak berikan waktu dalam satu hari itu kepada Tuhan. Ya, terkasih, pada saat ini kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau bertumbuh kepada Kristus. Itu ibaratnya ranting itu atau cabang itu harus betul-betul melekat di satu pokok. Jadi kita harus dekat dengan Kristus, memberikan waktu luang kepada Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh. Sebelum kita bertumbuh, kita bentuk akar-akar yang kuat, akar-akar yang tetap menempel kepada pokok itu, dan akar-akar ini mencari makanan untuk disalurkan ke pokok itu, sehingga pokok itu menyuburkan ranting-rantingnya dan akhirnya berbuah. Begitulah hidup kita secara Sang Terkasih. Kita berikan waktu kepada Tuhan, kita ingat Dia, kita andalkan Dia, selalu kita berpaut kepada Tuhan. Biarlah kita sedikit-sedikit Tuhan, berkata sedikit-sedikit Tuhan,
jauh dari Tuhan, kita akan hampa, kita akan kosong, kita tak berarti, kita gersang, tidak ada berarti dalam terkasih. Ya. Ciri-ciri yang mau menjadi berkat menyembah Tuhan: 1. Bertumbuh dan berbuah. 2. Bebas dari penyimpangan hidup. 3. Pertukaran kemanusiaan kita. Apa yang dimaksud dengan bebas dari penyimpangan hidup? Apabila ada kenikmatan dunia yang mau menggoda kita, contoh, kita mau main Facebook, kita mau chatting-chattingan, kita mau game apa, menyita waktu kita, ya, kita dikasih kebebasan, tapi hendaknya biarlah kita terikat, biarlah kita tetap dekat kepada Tuhan. Kita boleh melakukan itu sama terkasih, tapi jangan terpengaruh, jangan lupa untuk memberikan waktu kepada Tuhan. Ya, kita nggak dilarang memakai medsos, kita wajib tahu iptek, jangan gaptek. Karena kenapa? Dunia ini semakin hari semakin maju, semakin canggih, ya. Tapi jangan pula engkau jadi terpengaruh akan hal itu. Kita diberikan kebebasan. Dan ingat, jangan menyimpang hidupmu dari Tuhan hanya karena itu sama terkasih. Tetap berpaut, berfokus kepada Tuhan. Pertukaran kemanusiaan kita sama terkasih. Kadang, ya, terjadinya suatu perubahan itu karena pertukaran kemanusiaan kita. Ya, kita dihadapkan dengan lingkungan ini, kita dihadapkan dengan perubahan ini. Bagaimana? Apakah kita bisa tetap berpaut kemanusiaan kita ini kepada Tuhan? Kadang kita melakukan suatu kegiatan, bergabung dengan satu kelompok, berteman dengan yang sana, bergaul dengan yang itu. Apakah bisa kemanusiaan kita ini tetap berpaut kepada Tuhan? Itu tergantung kepada kita sama-sama. Dimanapun kita berada, pertukaran apapun yang kita hadapi, tetap fokuskan dirimu kepada Tuhan. Amin. Sang terkasih, kuncinya kepada kita. Dimanapun kau berada, dimanapun kau ada, tetap satu komitmen dalam hidupmu, fokus kepada Tuhan. Kemanusiaanmu itu tetap berpaut kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan hari ini, sang terkasih. Biarlah firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat yang mendengarkan. Biarlah hidupmu selalu mengandalkan Tuhan agar engkau diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu ini kami dikuatkan, kami diteguhkan. Biarlah kami menjadi manusia yang betul-betul taat kepada Tuhan. Dimanapun kami ada, walaupun kami diberikan kebebasan, biarlah kami tetap mengingat Tuhan. Biarlah kami, Tuhan, betul-betul menjadi penyembah Tuhan, anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, tolong kami, jaga kami. Dalam nama Yesus berdoa dan bersyukur. Dalam nama Yesus. Amin.